Saudara, di belakang saya adalah Kali Bekasi, tempat ditemukannya 7 jenazah remaja yang tewas mengambang. Ada beberapa titik di sini, saudara. Yang pertama adalah satu jenazah ditemukan di deretan beton persis di hadapan saya. Kemudian 6 jenazah lainnya ditemukan berada di tengah aliran dari Kali Bekasi. Kalau kita kutip apa yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak polisi, 7 remaja yang kemudian ditemukan tewas mengambang ini adalah remaja yang dalam tanda kutip kabur dari patroli polisi yang hendak membubarkan sekelompok remaja yang disebut akan melakukan tawuran. Saudara, berdasarkan keterangan polisi pada 21 September 2024, tepatnya pukul 3 dini hari, ada sekumpulan remaja yang sedang berkumpul di sini menggunakan sepeda motor mereka. Namun ternyata malam itu menjadi mimpi buruk bagi segelintir remaja di antaranya, karena mereka yang tengah berkumpul di sini kemudian harus menghadapi patroli polisi. Mereka panik dan langsung menuju ke sungai. 7 di antaranya remaja tersebut ditemukan tewas di Kali Bekasi. Disebutkan para remaja ini akan melakukan tawuran dan menyebarkan secara live streaming lewat media sosial. Polisi pun mengetahui dan berencana membubarkan. Namun sayang, pada saat pembubaran sejumlah remaja panik dan terjun ke kali. Atas insiden ini 17 anggota polisi diperiksa, namun Polda Metro Jaya menyatakan tak ada pelanggaran anggota dalam kasus pembubaran tawuran ini. Namun saudara, pihak keluarga sempat mengemukakan adanya perasaan janggal atas kematian sang anak. Saya akan bertemu dengan salah satu keluarga korban yang sampai dan saat ini masih mengganjal atas peristiwa meninggalnya anak mereka yang juga melibatkan aparat penegak hukum. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan Ayahanda Vino, salah satu korban yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi pada September lalu dengan Mas Maulana Taruna. Mas Maulana, ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap, sama-sama, Bang. Mas, sudah 3 bulan kasus ini terjadi atau peristiwa ini terjadi. Sampai dan saat ini, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda sudah ikhlas menerima kepergian anak Anda atau masih ada yang mengganjal di dalam hati Anda? Ya mungkin kalau dikatakan ikhlas belum ya, Mas ya. Dikatakan mengganjal udah pasti gitu kan, karena saya belum ada kejelasan. Ya taunya anak saya meninggalnya itu karena tenggelam gitu kan. Tenggelam aja gitu kan. Saya pengen tahu yang jelasnya seperti apa, tenggelamnya gimana gitu kan. Itu kan belum diterangkan, tentunya ditemukanlah jenazah itu kan. Apakah sudah mungkin saja melakukan pelaporan kepada polisi atau mencari informasi dari narasumber lain? Utama itu saya pasti nyari narasumber, karena narasumbernya saksi yang pas ada di kejadian malam pada waktu itu. Salah satu informasi penting yang Mas dapatkan terkait dengan kronologis kematian anak Mas, bisa disampaikan mungkin apa? Kesaksian di situ yang paling istilahnya kurang harmonis, humanis ya istilahnya. Saat melakukan pembubaran gitu maksud saya. Tidak dengan humanisnya ini seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Mas? Jadi datangnya itu langsung dengan ditubruk katanya. Ditabrak? Iya, ditabrak. Mungkin juga pihak polisi takut pada lari atau bagaimana lah gitu kan. Jadi itu yang bikin panik ya kan. Terus kalau masalah ada suara ledakan, tembakan atau apa itu, saya memang nggak dengar kan. Mungkin anak-anak itulah yang lebih tahu gitu kan. Itu aja sih. Sampai akhirnya mereka memutuskan anak-anak itu untuk kabur tetapi ke Kali Bekasi. Betul ada informasi kalau pada saat mereka kabur sempat ada ancaman untuk ditembak? Dibilang katanya begitu, ada. Teman saya juga nggak, kalau itu kurang tahu pastinya karena
Ada juga bilang, oh gue sih nggak dengar gitu kan, gue nggak tahu, pokoknya gue harus nyebur aja gitu kan, nyamatin diri. Terus bilang, iya gue pas lagi balik ke sini begituin, gue takut, makanya gue balik lagi ke sana. Ada yang gitu kan. Begituin tuh maksudnya pas mau balik lagi ke daratan itu diancam ditembak gitu. Mungkin ditakutin lah gitu kan, polisi mungkin nakutin lah gitu. Ditakut-takutin ya? Mungkin gitu kan karena supaya dia itu nggak seperti itu gitu kan. Mas Maulana juga sempat melapor ke polisi ya kalau tidak salah terkait dengan dalam tanda kutip kesalahan SOP yang dilakukan polisi pada saat patroli itu. Betul Ya, demikian? Masih waktu itu saya kesulitan dalam pengambilan jenazah, fokus lah gitu di rumah sakit Polri. Kesulitan dalam arti tidak diizinkan atau bagaimana? Ya, pas saya keempat harinya, ya sebelum esokannya diambil ya, saya bersama kuasa hukum saya berjumpa dengan dokter, saya bilang gini, Pak, kenapa sih Pak? Kan semuanya hasilnya semua sudah lengkap, udah ada. Terus sampai kapan lagi kita menunggu kan gitu. Dan saya mewakili keluarga yang lain loh, misalnya gitu. Terus ada nyeletuk gitu kan. Jangan-jangan anak saya udah diotopsi. Sempat terdiam sejenak. Terus dia bilang, iya Pak sudah. Berarti proses otopsi itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga? Iya, seperti itu sih. Saya sama ini juga belum tahu hasilnya apa. Hasilnya belum dikasih, Mas? Belum ada. Semoga keterangan Mas ini juga dapat menjadi stimulus agar Polri ke depan semakin lebih baik lagi. Terima Amin. kasih Mas Maulana Taruna mudah-mudahan atas seperti itu. pernyataan Anda. Saudara, saya sudah bersama dengan salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang tersambung melalui Zoom. Sudah bersama saya ada Mbak Khalifatul Nur. Mbak Khalifatul ini merupakan orang tua dari Jovan Farelino. Apa kabar Mbak Iva? Alhamdulillah, baik. Oke, Mbak Iva, kita tahu bahwa tragedi Kanjuruhan ini memang sudah terjadi 2 tahun. Sudah 2 tahun kita lewati bersama tragedi Kanjuruhan ini. Namun sampai dengan saat ini, apakah Mbak Iva sendiri masih mencari keadilan terkait dengan peristiwa yang mengakibatkan anak sematawayang Mbak meninggal dunia? Rencana saya sih, ini planning saya nggak akan berhenti sampai negara itu menyatakan bahwa negara itu bersalah dalam tragedi ini dan meminta maaf kepada keluarga korban. Sampai saat ini itu belum dilakukan sama sekali. Selama itu belum ada, kami akan terus maju dan mencari keadilan. Oke, artinya kan ada proses hukum yang tengah berjalan, Mbak. Bisa dijelaskan mungkin sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Proses hukum kami ada laporan yang sifatnya pengaduan masyarakat dan saat ini ada di Mabes Polri mulai akhir tahun 2023 dan saya merasa pemerintah itu khususnya Mabes Polri itu kurang serius dalam menangani kasus kami, Mas. Sampai saat ini tuh nggak ada update-nya. Alasan mereka apa? Tidak menindaklanjuti? Menunggu pilkada kayak gitu loh, Mas. Sampai saat ini tuh kami menunggu itu. Semoga dengan 2025 ini nanti kami berharap adanya keseriusan menangani kasus kami. Oke, kita sama-sama berharap bahwa laporan dari Mbak Iva ini segera ditindaklanjuti karena proses pemilu sudah selesai. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Iva mungkin saja kepada aparat atau mungkin pemerintah? Bapak Presiden ya, Bapak Kepala Negara, saya minta tolong banget adanya keseriusan dalam menangani kasus ini gitu loh, Mas. Kan yang nggak fair juga. Masa yang dibunuh ini dibantai ini 135, yang jadi tersangka cuma itu aja dan ditahannya cuma seumur 1,5 tahun gitu kan, bersihnya kan yang nggak fair banget. Ini nyawa manusia bukan nyawa binatang gitu loh. Baik, Mbak Iva, terima kasih untuk waktunya. Semoga kita berharap proses hukum bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini segera dapat diproses dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Mbak Iva. Ya, terima kasih sama-sama. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Hukum Kontras, Mas Andri Yunus. Mas Andri Yunus, terima kasih untuk waktunya, Mas.
Makasih Mas Dipo. Di penghujung tahun 2024 ini kan Polri betul-betul mendapat sorotan, Mas, terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh aparatnya dalam melakukan pengamanan ataupun menjalankan kewenangan. Apakah Kontras memiliki data soal adanya dugaan kekerasan atau mungkin saja pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri ketika menjalankan tugasnya? Andri. Ya, kami memiliki data yang termutakhir tentu kami tuangkan dalam laporan Bayangkara gitu ya untuk peringatan kepolisian. Ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa sebagai akibat dari ekses penanganan berlebihan dengan memicu terjadinya kekerasan terhadap korban begitu. Bisa ditunjukkan, Mas? Bisa Mas. Dalam 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2024 ada setidaknya 3.171 peristiwa kekerasan. Jumlah total korban selama 5 tahun terakhir itu ada 14.084. 14.084 korban. 14.084 korban. 14.084 korban, ini bisa dirinci lagi, yang luka berapa, yang tewas berapa? Secara spesifik kami mentabulasi begitu ya, terutama yang berkaitan dengan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Selama 5 tahun terakhir itu ada 353 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dengan total korban 410. 410. Rinciannya 310 diantaranya merupakan korban penembakan, 42 korban penyiksaan, dan 5 korban mengalami tindakan tidak manusiawi. Oke, artinya penembakan ini menempati tindakan yang paling sering dilakukan oleh polisi. Betul. Dalam melakukan pengamanan ataupun kewenangannya. Iya, selalu ranking 1. Di 5 tahun terakhir kalau kita buka, lagi-lagi penembakan gitu yang paling tinggi angkanya gitu. Tepatnya 2152 pun di extrajudicial killing itu lagi-lagi menempati ranking 1 ya. Artinya kalau kita juga kaitkan dengan beberapa kasus yang terbaru saat ini, ada soal misalnya penembakan siswa SMK di Semarang, kemudian juga belakangan bahkan polisi tembak polisi di Solok Selatan. Artinya perilaku-perilaku ataupun pola-pola itu kemungkinan besar diimplementasikan lagi untuk kemudian menutupi fakta sesungguhnya atau apa? Jadi setelah ada peristiwa, kami menemukan juga beberapa pola. Kami sebut ini pola menutupi kebenaran. Begitu. Ada 4 poin yang kami soroti. Pertama, ketika kemudian ada korban dan meninggal dunia, polisi kerap kali menyalahkan korban. Atau kemudian bahasa ekstrimnya adalah memfitnah jenazah. Memfitnah jenazah. Misal dengan korban yang melakukan tawuran, gitu. Atau kemudian melawan aparat atau petugas, alih-alih sebetulnya menyampaikan informasi kepada publik atau klarifikasi yang semestinya berbasis pada bukti ilmiah, gitu. Bukan ketika ada peristiwa meninggal langsung kemudian menyalahkan korban atau memfitnah korban. Bahkan di salah satu kasus di KM 50 bahkan setelah meninggal itu ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Nah, yang kedua juga klaim terhadap alat bukti yang hilang, misal CCTV. CCTV-nya pada saat peristiwa tidak merekam atau rusak atau bahkan hilang. Yang ketiga adalah klaim membela diri dalam keadaan terpaksa. Misal dalam kondisi tertentu selalu mengklaim, ya ini karena ada yang melawan begitu, terduga pelaku sehingga kami mengeluarkan tembakan kepada tubuh korban misalkan. Yang terakhir ini yang selalu cukup membuat kami ini ya kesal begitu. Kenapa kemudian ketika ada peristiwa dan itu pelanggaran paling serius selalu dibilang sesuai prosedur dan dilakukan secara terburu-buru. Bagaimana kemudian dengan lembaga-lembaga eksternal yang harusnya mengawasi Polri? Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Internal kepolisian yang kami lihat selalu mengabaikan rekomendasi-rekomendasi pihak eksternal. Misal, dalam satu kasus penyiksaan yang terjadi di Bekasi, Komnas HAM sebagai lembaga kontrol pengawas hak asasi manusia di negara ini, itu memberikan rekomendasi agar ada upaya penghukuman dan proses perbaikan terhadap internal Polri, misal pemasangan body cam dan seterusnya. Nah, hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak kami lihat dijalankan. Begitu juga dengan rekomendasi dari Kompolnas misalkan, itu tidak
dilakukan. Jadi ada semacam upaya yang terstruktur mengapa kemudian pengawasan terhadap Polri ini tidak hanya buruk dari internal namun juga minim terhadap pengawasan eksternalnya. Baik, siap. Terima kasih banyak Kepala Divisi Hukum Kontras Mas Andri Yunus atas Ya, makasih Mas Dipo. informasi Anda.